Halo anak-anakku, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Meskipun kalian tetap belajar dari rumah, dengan demikian harus selalu bahagia bersama keluarga, supaya imun dalam tubuh kalian terus bertambah. Bertemu lagi dengan Ibu Teresia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran pertemuan hari ini, kalian akan mempelajari menyimpulkan isi teks eksposisi. Mari kita pahami bersama, dengarkan penjelasan selanjutnya. Sebelum kalian memahami lebih dalam, marilah kita ketahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan umum dan gagasan khusus. Untuk lebih jelasnya, marilah kita kupas bersama-sama berkaitan dengan gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks berita. Anak-anakku, seperti yang sudah pernah kalian pelajari, ada gagasan umum, ada gagasan utama. Ada yang tahu siapa? Apa yang dimaksud dengan gagasan umum? Baik, gagasan umum adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf, di mana paragraf yang baik hanya mengandung satu gagasan utama. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, ide pokok, ataupun ide utama. Jadi, gagasan utama menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Baik, sekarang kita akan mengetahui gagasan khusus dan gagasan penjelas. Kalau sebelumnya kalian sudah memahami gagasan umum, gagasan inti atau ide pokok. Yang dimaksudkan dengan gagasan khusus adalah gagasan yang mendukung gagasan umum. Gagasan umum disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok. Sedangkan gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas yang akan memperjelas dalam sebuah kalimat pada paragraf atau teks tersebut.
Mari sekarang kita akan memperhatikan contoh untuk menyimpulkan gagasan umum dan gagasan khusus. Di dalam teks ini akan dipaparkan narkoba adalah zat berbahaya yang hanya menawarkan ilusi solusi atas masalah yang kita alami. Nah, yang jelas di dalam sebuah teks ini, pada satu paragraf ini pasti terdiri dari gagasan umum dan gagasan khusus yang akan memperjelas isi yang akan disampaikan kepada pembacanya. Mari kita akan mencoba untuk menemukan gagasan umum dan gagasan khususnya. Berdasarkan teks di atas, maka kita akan mengetahui sekarang gagasan umum dan gagasan khusus dari paragraf tersebut. Adapun gagasan umumnya adalah narkoba adalah zat berbahaya yang hanya menawarkan ilusi, solusi atau masalah yang kita alami. Alih-alih menyajikan solusi terbaik narkoba yang kita alami. Narkoba menghancurkan jiwa dan raga kita dari dalam tanpa kita sadari. Nah, dalam hal ini kalimat utamanya, gagasan utamanya ada di dua kalimat di awal. Selanjutnya, gagasan khusus atau gagasan penjelas. Penggunaan narkoba pada jangka panjang tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf manusia, melainkan organ-organ tubuh. Bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Oleh karena itu, kita harus tidak sekali-sekali menggunakan narkoba, apapun ilusi yang ditawarkan kepada kita. Jadi, pada paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Lalu, gagasan utamanya ada di 2 kalimat pertama. Dan gagasan khusus atau gagasan penjelasnya ada pada 2 kalimat terakhir. Kita berlatih lagi yuk. Tentukan kalimat utama dan khusus teks berikut. Dalam hal ini berkaitan dengan sampah. Kalian perhatikan baik-baik ada berapa kalimatkah teks paragraf berikut. Lalu kalian akan menemukan pada kalimat keberapa kalimat atau gagasan umum itu. Dilanjutkan dengan kalimat atau kalimat keberapakah yang menyatakan gagasan khusus pada teks berikut. Silakan dibaca baik-baik soal berikut. Sudah selesai ya? Nah, anak-anakku, kita kupas yuk tadi yang berkaitan dengan sampah. Pada paragraf di atas yang terdiri dari beberapa kalimat itu, ada berapa kalimat anakku? Ada 4 kalimat pada paragraf di atas tadi. Sekarang kita akan menemukan di mana letak gagasan utama dan gagasan khususnya. Berdasarkan teks tersebut, gagasan umumnya adalah dalam mengolah sampah diperlukan teknologi. Maka, gagasan umum ini akan diperjelas dengan gagasan khusus atau gagasan penjelasnya
yang ada pada kalimat-kalimat berikutnya, yaitu 1. Biaya penyediaan teknologi pengelolaan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Penjelasan yang kedua, apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengelolaan sampah, biaya dapat lebih ditekan. Gagasan khusus atau penjelasan yang ketiga, peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Nah, tentunya tidak sulit ya kalian untuk menemukan di mana letak gagasan umum, di mana letak gagasan khusus. Asalkan kalian memahami benar tentang gagasan umum dan gagasan penjelas tersebut. Nah, anak-anakku, setelah kalian memahami gagasan umum dan gagasan penjelas, kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Maka pada poin ini, kalian akan menentukan manakah letak kalimat utamanya, sehingga berdasarkan letak kalimat utama itu, bisa disebutkan jenis paragraf apa. Pada umumnya, sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Lalu, gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat. Bila kalimat utamanya terletak di akhir kalimat, maka disebut dengan paragraf induktif. Jadi, ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, dengan demikian pada jenis paragraf campuran ini memiliki dua gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir. Itu yang dinamakan dengan paragraf campuran. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah memahami bahwa ada 3 jenis paragraf. Deduktif yang terletak di awal, induktif, dan campuran. Sekarang mari kita kupas lebih dalam berkaitan dengan jenis-jenis paragraf tersebut. Yang A, jenis paragraf deduktif. Ada yang tahu di antara kalian? Apa itu yang dimaksud dengan jenis paragraf deduktif? Baiklah, pasti kalian pandai semuanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan umum yang kemudian dilengkapi dengan beberapa penjelas khusus dalam bentuk contoh, perincian khusus atau bukti, dan sebagainya. Karena paragraf deduktif dikembangkan dari pernyataan umum, paragraf deduktif dari template kalimat ini umum untuk yang konkret. Itu yang dimaksudkan dengan paragraf deduktif, dikembangkan dari yang umum ke yang khusus. Atau perinciannya semakin detail,
dari yang besar ke yang kecil, begitu. Agar kalian lebih jelas dan kalian lebih paham yang dimaksudkan dengan paragraf deduktif, silakan kalian baca contoh paragraf deduktif berikut. Iya, contohnya adalah tentang kegunaan smartphone. Ibu yakin dan percaya kalian tahu semua berkaitan dengan benda yang dimaksudkan ini. Baik, Ibu beri waktu 2 menit, silakan dibaca. Setelah kalian membaca, mari kita temukan di mana letak gagasan umum dan gagasan penjelasnya. Yang terdiri dari berapa kalimatkah contoh paragraf deduktif berikut? Setelah kalian membaca contoh paragraf di atas, mari kita kupas, kita telaah paragraf tersebut. Ada yang sudah menemukan? Iya, berdasarkan paragraf di atas, pola pengembangan pikirannya yaitu dengan pola deduktif, yaitu gagasan utama terletak di kalimat yang pertama. Dilanjutkan dengan gagasan pendukung atau penjelasnya ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, pada paragraf tersebut terdiri dari 7 kalimat. Dengan demikian, gagasan pendukung ada di kalimat kedua, 3, 4, dan 5. Berarti ada 6 kalimat ya. Ada 6 kalimat, lalu gagasan utamanya juga terletak di kalimat yang pertama. Dengan demikian, jenis paragrafnya adalah jenis paragraf deduktif. Jenisnya paragraf yang kedua, ada yang tahu? Tadi kalian di awal sudah menyimak? Yaitu jenis paragraf induktif. Jenis paragraf induktif itu bisa dijelaskan dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surya Sumantri pada tahun 2001, paragraf induktif adalah paragraf di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Sedangkan menurut Surajio pada tahun 2006 mengatakan bahwa paragraf induktif adalah suatu bentuk paragraf yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus. Dengan demikian, berdasarkan pengertian paragraf induktif menurut para ahli, maka disimpulkan bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan atau perincian, kemudian diakhiri dengan kalimat utamanya atau ide pokoknya. Yuk anak-anakku, kalau tadi kalian sudah memahami jenis paragraf deduktif beserta contohnya, sekarang kalian juga akan memahami contoh-contoh paragraf induktif. Silakan dibaca teksnya, perhatikan baik-baik, kalian pahami definisi paragraf induktif. Itu mengutamakan bahwa
kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yuk, silakan dibaca. Ibu beri waktu 1 menit. Kiranya sudah ya, anakku. Mari kita kupas selanjutnya. Setelah kalian baca, ada yang menemukan di mana letak kalimat utamanya atau gagasan utamanya atau ide pokok dalam paragraf induktif di awal? Dari contoh paragraf di atas. Iya, ada pada kalimat yang terakhir, yaitu dimulai dari kata dengan demikian, dan seterusnya. Sekarang kita akan melanjutkan contoh paragraf induktif di cerita fiksi. Ternyata paragraf induktif tidak hanya ada dalam sebuah teks atau pada bacaan-bacaan yang sering kalian temukan di surat kabar, tetapi juga ada pada cerita fiksi. Yuk, silahkan dibaca. 1 menit, silakan dibaca paragraf berikut. Sudah ya, anakku? Mari kita telaah paragraf induktif pada cerita fiksi. Berdasarkan contoh paragraf induktif tersebut, dapat dilihat bahwa pada paragraf induktif dapat ditemukan di berbagai karya tulis, baik itu ilmiah maupun fiksi seperti pada contoh tadi. Nah, contoh pada cerita fiksi tersebut terdiri dari beberapa kalimat penjelas di awal yang menerangkan perincian-perincian Dina saat marah seperti raut wajah, tingkah laku. Nah, kemudian kalimat terakhir merupakan gambaran umum atau kalimat umum yang mengungkapkan bahwa Dina marah. Nah, itu dalam menemukan gagasan umum atau kalimat umum pada teks paragraf induktif yang terdapat di cerita fiksi. Nah, anakku, setelah kalian memahami jenis paragraf deduktif, jenis paragraf induktif, jenis paragraf yang terakhir adalah jenis paragraf campuran. Paragraf campuran deduktif-induktif ini merupakan kombinasi dari dua metode paragraf, sehingga gagasan atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan atau ide paragraf dijelaskan 2 kali dalam satu paragraf, bukan berarti kalimat penjelasannya berlawanan. Nah, ini intinya pada paragraf campuran adalah mempunyai 2 gagasan utama atau ide utama yang terletak di awal dan di akhir. Lalu bagaimana kalian akan menemukan, oh ini termasuk dalam jenis paragraf campuran. Karena jenis paragraf campuran itu mempunyai 2 ide pokok. Sekarang kalian juga harus tahu ciri-ciri paragraf campuran. 1. Kalimat topik atau ide pokok pada awal kalimat diisi dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Pada bagian tengah diisi dengan kalimat penjelas.
3. Pada bagian akhir diisi dengan pengulangan ide pokok untuk memperjelas informasi. Yang keempat, umumnya kalimat akhir berisi sebuah kesimpulan. Nah, itu yang menjadi ciri-ciri untuk kalian menemukan jenis paragraf campuran. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya, dalam memahami paragraf campuran, ada baiknya kalian baca teks berikut, di mana contoh ini adalah paragraf campuran yang mempunyai dua gagasan atau ide utama yang terletak di awal dan di akhir. Sehingga contoh dalam paragraf ini benar merupakan jenis paragraf campuran. Silakan dibaca, Ibu beri waktu 1 menit. Baiklah, kiranya kalian bisa memahami jenis paragraf campuran. Nah, anak-anakku, tadi dari awal kalian sudah dapat mempelajari cara mempelajari menyimpulkan isi gagasan utama dan gagasan pokok dan juga jenis paragraf. Ibu pertegas sekarang bagaimana cara untuk menemukan gagasan pokok, baik dalam menemukan gagasan utama sehingga kalian dapat menemukan gagasan utama dan juga gagasan pokok, terlebih dalam menentukan jenis paragraf. Ada apa saja, lalu bagaimana caranya? 1. Baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. 2. Identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. 3. Tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Biasanya ini yang sering kali dalam kata-kata itu muncul, ya. Maka bisa menjadi kalimat utama. 4. Temukan gagasan pokok dalam kalimat tersebut. Inilah 4 langkah dalam kalian menemukan gagasan pokok. Anak-anakku, tak terasa waktu terus berjalan, mari kita berlatih. Mudah-mudahan kalian memahami berkaitan dengan materi menyimpulkan isi teks eksposisi dalam menemukan gagasan utama, gagasan umum, gagasan penjelas, dan juga jenis paragraf. Sekarang, kalian boleh mempersiapkan untuk berlatih menemukan gagasan umum dan gagasan penjelas teks berikut. Silahkan kalian baca, lalu temukan gagasan umum dan gagasan penjelas. Boleh dikerjakan tugas ini dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk PowerPoint. Boleh juga dalam kamu tulis dengan kreativitas tulisanmu yang cantik itu. Anak-anakku, tadi soal yang pertama, berikut soal yang kedua itu Ibu ambilkan dari sebuah teks berita yang berjudul Selamat Datang Juara, Atlet Senam PON Papua
tiba di Lampung. Nah, kalian nanti akan menemukan dengan menentukan di mana letak gagasan umum dan juga gagasan penjelas serta jenis paragraf yang terdapat pada setiap paragrafnya. Semoga kalian semakin memahami. Silakan dibaca teks berikut. Untuk soal latihan yang dari sebuah teks berita sesuai dengan judul bab 3 adalah teks eksposisi di media massa, maka Ibu ambilkan dari sebuah teks berita dari media massa. Di sana bacaannya cukup panjang, silakan kalian cermati, baca dengan baik-baik. Semoga kalian bisa memahaminya. Setelah kalian membaca tugas yang kedua tadi bersumber dari media massa atau koran, silakan tunjukkanlah gagasan umum, gagasan penjelas, dan jenis paragrafnya dari teks "Selamat datang juara, atlet senam PON Papua tiba di Lampung" yang terdapat dalam teks di atas. Lalu kalian mengerjakannya pakai tabel seperti yang di buku cetakmu halaman 70. Silakan dikerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian akan memperoleh hasil yang maksimal. Dan semoga kalian bisa memahami penjelasan yang telah Ibu jelaskan. Tak terasa waktu hampir memisahkan kita, mari kita refleksi dahulu. Nah, anakku, sebelum berpisah, Ibu berpesan, rajin-rajinlah kalian belajar supaya dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan juga jangan lupa tugas harus dikerjakan. Adapun refleksi kita pada hari ini, pembelajaran ini adalah 1. Menurutmu, apakah ada manfaatnya kalian mempelajari materi, menyimpulkan isi teks eksposisi ini? Jika ada, jelaskan. Jika tidak ada pun dijelaskan. 2. Kiat apa yang akan kalian lakukan untuk menunjukkan kebermaknaan atau kebermanfaatan mempelajari teks eksposisi ini dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran ini? Nah, itu silahkan kalian semua merefleksikan pembelajaran materi hari ini yang Ibu sampaikan. Kiranya penjelasan Ibu akan semoga dapat memperjelas kalian belajar. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, walaupun kalian tetap belajar daring. Hormati ayah ibumu dan tetap bahagia bersama keluarga. Selamat berpisah. Dadah, terima kasih.